Seperti yang telah kita ketahui, pada sistem hidroponik, tanah tidak digunakan sebagai media tumbuh. Akan tetapi, peran tanah akan digantikan dengan bahan atau media lain, seperti arang sekam, pasir, kerikil, kokopit, rockwool, atau material lain. Media tanam pada hidroponik, biasanya sangat sedikit sekali mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Atau bahkan, tidak memiliki kandungan unsur hara sama sekali. Oleh karena alasan itulah, pada sistem hidroponik, kita harus menambahkan pupuk atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, melalui perantara air. Unsur hara yang diberikan kepada tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik, kurang lebih sama seperti unsur hara yang diberikan kepada tanaman yang dibudidayakan secara konvensional. Hanya saja, pada sistem budidaya konvensional, beberapa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, telah tersedia di dalam tanah. Secara umum, terdapat 16 unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ke-16 unsur hara ini, disebut juga sebagai unsur hara esensial. Nah, tanaman memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, terhadap masing-masing unsur hara ini. Ada unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak dan paling dominan, serta ada pula yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit. Oleh karena itulah, ke-16 unsur ini nantinya akan dibagi menjadi dua kategori, berdasarkan jumlah kebutuhan tanaman. Yaitu, unsur hara makro, dan unsur hara mikro. Unsur hara makro, terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfat. Sedangkan unsur hara mikro, terdiri dari ferum, boron, mangan, zinc, kuprum, klorin, dan molibdenum. Unsur hara seperti karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat pada unsur hara makro, telah tersedia secara bebas di alam. Unsur ini biasa ditemukan pada udara dan air. Maka dari itu, pada unsur hara makro, biasanya penambahan pupuk atau nutrisi, hanya berfokus kepada 6 unsur lainnya. Yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Jadi ada total 13 unsur hara, yang nantinya harus diberikan kepada tanaman hidroponik, melalui nutrisi AB mix yang digunakan. Di mana di dalamnya termasuk 6 unsur hara makro, dan 7 unsur hara mikro. Unsur hara ini, nantinya akan diberikan kepada tanaman dalam bentuk senyawa, yang sebelumnya telah dilarutkan dan digabung menjadi nutrisi AB mix. Contohnya seperti pupuk kalnit, yang merupakan senyawa gabungan dari unsur hara kalsium dan nitrat. Atau pupuk Mag-S, yang merupakan gabungan dari unsur magnesium dan sulfat. Nantinya, besaran atau persentase kandungan unsur hara inilah, yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam pembuatan nutrisi AB mix. Salah satu kunci dari suksesnya berhidroponik, tergantung dari racikan unsur hara atau nutrisi AB mix yang diberikan kepada tanaman. Racikan nutrisi yang baik, tentunya dapat menghasilkan produk yang segar, berpenampilan menarik, berkadar gizi tinggi, beraroma harum, bercita rasa tinggi, serta memiliki harga jual yang relatif lebih mahal, karena menghasilkan produk berkualitas. Seperti yang telah kita ketahui, pada media tanam hidroponik tidak terdapat unsur hara yang memadai untuk pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, unsur hara akan ditambahkan melalui pemberian nutrisi yang akan dilarutkan di dalam air. Nah, biasanya, senyawa yang digunakan merupakan senyawa yang memang mudah terlarut di dalam air. Ini adalah beberapa contoh senyawa, yang paling umum digunakan dalam pembuatan nutrisi AB mix. Pada saat pembuatan AB mix, senyawa-senyawa tersebut nantinya ditimbang terlebih dahulu, sesuai kebutuhan tanaman akan masing-masing unsur hara. Perhitungan kebutuhan unsur hara ini bisa ditentukan oleh banyak hal, seperti jenis tanaman, umur tanaman, atau faktor eksternal seperti pH air, salinitas air, konduktivitas listrik, dan lain sebagainya. Biasanya, masing-masing senyawa yang telah ditimbang sesuai dengan komposisinya, nantinya akan dilarutkan pada wadah yang berukuran 5 liter, dan dibuat menjadi 2 larutan stok, yang biasa kita kenal sebagai nutrisi A, dan nutrisi B.
Pemisahan antara nutrisi A dan B ini dilakukan agar tidak terjadi endapan pada larutan stok yang jika dibiarkan, akan membuat penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi tidak optimal. Endapan ini bisa terjadi karena adanya reaksi yang terjadi antara ion kalsium dengan ion sulfat atau fosfat. Reaksi ini mengakibatkan ion kalsium menjadi mengendap dan tidak dapat larut sempurna di dalam air. Karena alasan inilah, mengapa unsur kalsium yang terdapat pada senyawa kalsium nitrat hanya bisa dilarutkan dengan senyawa kalium nitrat atau senyawa berunsur hara mikro, seperti Fe. Sebagai gambaran, inilah contoh komposisi senyawa yang terdapat pada larutan stok A dan larutan stok B. Nutrisi AB mix yang telah jadi, merupakan larutan stok dalam keadaan pekat. Untuk itulah, pada saat pengaplikasian ke tanaman, larutan stok ini harus diencerkan lagi dengan air baku, agar tanaman bisa menyerapnya dengan mudah. Nah, biasanya masing-masing larutan stok 5 liter, bisa diencerkan dengan air sebanyak 1000 liter. Atau bisa menggunakan dosis 5 ml larutan stok, untuk 1 liter air. Tapi perlu diingat, dosis ini tidaklah baku, karena kita bisa menyesuaikan sendiri tingkat kelarutan unsur hara di dalam air, tergantung kebutuhan dan sikon dari tanaman atau sistem hidroponik yang kita miliki. Untuk pengukurannya sendiri, kita bisa menggunakan TDS dengan satuan ppm, atau menggunakan isi meter dengan satuan microsiemens per cm. TDS digunakan untuk mengukur kadar zat padatan yang terlarut di dalam air, sedangkan isi meter digunakan untuk mengukur elektrokonduktivitas larutan nutrisi. Karena kedua parameter ini sama-sama penting dalam monitoring nutrisi hidroponik, maka sebaiknya kedua alat ukur ini harus dimiliki dalam budidaya hidroponik. Selain TDS dan isi, parameter pH air juga sangat penting untuk dikontrol. Hal ini bertujuan agar setiap unsur hara yang terdapat di dalam larutan nutrisi bisa terserap secara optimal oleh akar tanaman. Sehingga nantinya, bisa menghindari tanaman mengalami defisiensi unsur hara, yang disebabkan oleh terlalu tinggi atau rendahnya pH larutan nutrisi. Nah, itulah penjelasan mengenai nutrisi AB mix dan penggunaannya pada budidaya hidroponik. Semoga, informasi ini bisa membantu teman-teman semua, yang sedang berbudidaya atau baru memulai budidaya hidroponik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.